Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzani Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur atas nikmat keimanan yang Allah hunjamkan dalam hati kita semuanya. Kita bersyukur atas nikmat keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas fitrah yang Allah telah tiupkan ruhnya kepada kita pada saat kita berada di perut ibu kita dengan pengakuan akan ketuhanan Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur atas itu semuanya karena itu masih terjaga oleh kita hingga di usia kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita hingga akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan amal saleh. Nikmat ilmu dan amal saleh. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan kepada ilmu. Tidak mungkin kita mengajak orang untuk beragama Islam tidak di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku yang aku serukan kalian kepada Allah di atas ilmu, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu yang Allah amanahkan kepada aku dan juga kepada para sahabat-sahabatku. Maka nikmat ilmu yang kemudian ilmu itu melahirkan amal saleh, ini adalah rezeki yang sangat indah untuk setiap muslim. Karena hakikat daripada ilmu adalah menghasilkan buah, yaitu amal saleh. Sehingga ilmu tidak akan menjadi musuh bagi kita kelak pada hari kiamat. Ilmu bukan menjadi hujjatun alaina, menjadi musuh atas kita karena kita tidak mengamalkannya, tapi ilmu menjadi hujjatun lana. Ilmu menjadi penolong bagi kita semuanya. Bagaimana cara menjadikan ilmu itu menjadi penolong bagi kita? Maka lahirkan setiap ilmu yang kita pelajari dengan amal-amal saleh. Disitulah letak perbedaan muslim dengan orang yang di luar Islam.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Yahudi itu sebagai golongan yang al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah? Karena lahum ilmun wala amal. Mereka punya ilmu tapi ilmunya tidak digunakan. Maka itu maghdub alaihim. Kenapa Allah sifati orang Nasrani itu ad-dhalin, orang yang sesat? Lahum amalun bila ilmin. Mereka punya ilmu, mereka punya amal tapi tidak punya ilmu. Artinya amalnya tidak dibangun di atas ilmu. Maka yang membedakan kita dengan mereka itu adalah al-ilmu wal amal. Ilmu yang kita pelajari harus melahirkan amal, dan amal harus dibangun di atas ilmu. Tidak bisa kita mengatakan katanya. Karena kelak orang yang kita katakan bahwa saya mengamalkan ini kata si fulan dan si fulan, kelak pada hari kiamat si fulan itu akan berlepas diri. Sebagaimana berlepas dirinya iblis ketika diminta pertanggungjawaban oleh orang-orang yang mengikutinya. Iblis itu mengatakan, hadza firaqun baini wa bainakum. Ini hari perpisahan antara aku dengan kamu. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan urusannya di hadapan Allah Rabbul Izzah. Dari sinilah kemudian kita berharap bahwa nikmat ilmu itu harus dijaga, dan cara penjagaan ilmu dengan amal saleh. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang senantiasa terus menambahi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan kita diharapkan mutlak kepada Nabi. Kecintaan kita kepada Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mutlak. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengatakan di hadapan Nabi, inni uhibbuk kama uhibbu ala nafsi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Kata Allah, kata Nabi, tidak seperti itu. Tapi an akuna ahabba ilaik min walidik wa waladik wan nasi ajma'in. Tapi aku mau engkau cintai aku melebihi cintamu kepada keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, dan manusia secara keseluruhan. Menunjukkan bahwa cinta kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang mutlak. Didasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang penuh kepalsuan. Karena saat ini banyak di kalangan kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta mereka itu banyak mengandung kepalsuan yang ada. Salah satu yang membuktikan bahwa kecintaan palsu itu adalah ungkapan cinta tidak dibarengi dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan kecintaan yang palsu itu karena pada saat yang sama dia meninggalkan sunnah tersebut, dan bahkan dia secara bangga mengamalkan perkara-perkara bid'ah. Itu namanya cinta palsu. Maka untuk itulah ikhwatal iman a'azani Allah, mempelajari sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang Rasulullah kehendaki dari kita. Itu tujuan kita mempelajari sunnah. Ya. Dan dalam permasalahan akidah,
Ketika kita berharap bahwa akidah ini mampu menjadi pondasi dari setiap amal perbuatan kita, maka kita pun mempelajari akidah ini tidak boleh lepas dari wahyu Allah, baik dari Al-Quran maupun akidah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau juga banyak mengambil dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebelumnya, Al-Imam Ibnul Qayyim sebelumnya. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala membersihkan akidah umat ini dari pengaruh-pengaruh filsafat. Maka yang dibawakan itu adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim, karena itu sumber yang asli, yang kemudian dijelaskan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sumber syariat yang kedua, yaitu sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua ini, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akidah yang disampaikan oleh para ulama salaf, para ulama Ahlus Sunnah, itu sangat gamblang, sangat jelas, tidak penuh di dalamnya logika-logika manusia, dan bersih dari pengaruh mantik-mantik, logika-logika filsafat-filsafat yang ada. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, apa yang kita bahas ini semata-mata karena kita ingin hidup kita ini betul-betul berada di aturan Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian setelah kita menjelaskan ini, banyak orang yang kemudian merasa terganggu dengan pemahaman yang kita sampaikan. Maka yang sudah melakukan dan sudah merasakan ini pun adalah manusia yang terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelaskan tentang ketauhidan, maka Nabi pun mendapatkan tantangan yang luar biasa beratnya. Disusul oleh para sahabat, dilanjutkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam dan juga para ulama-ulama salaf yang sebelum kita. Mereka sudah mendapati hal yang sama. Seakan-akan yang tadinya membaur menjadi satu ketika tauhid ditegakkan, lalu kemudian ada yang terpisah dari sesuatu yang sudah membaur tadi, terpisahkan mana yang murni, mana yang kemudian ada kabut, ada kepalsuan di dalam keyakinannya. Di bab yang ke-6 ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab tentang tafsir tauhid, bab tentang penafsiran tauhid dan penafsiran syahadat kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Bagaimana tafsiran dari tauhid ini dan bagaimana tafsiran dari kalimat la ilaha illallah, yang kita bawakan dalam sebuah tema bahwa Islam menjaga darah dan harta kita. Saya bawakan tema Islam karena sejatinya memang Islam itu kalau dijaga oleh kita dengan kemurnian Islam yang itu ada pada diri kita dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga dijaga oleh sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mestinya Islam itu satu. Mestinya Islam itu murni. Mestinya Islam itu bersih. Mestinya Islam itu tidak terkotak-kotak. Makanya saya sampaikan bahwa Islam menjaga
darah dan harta seorang muslim itu ketika Islamnya itu betul-betul dilakukan, difahami oleh kita, diamalkan dengan ilmu kita, dan juga ditegakkan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah itu. Maka itulah Islam yang sesungguhnya, dan itulah Islam yang akan menjaga darah kita dan harta-harta kita. Nanti akan kita bawakan hadis yang terakhir dari bahasan kita. Mengawali pembahasan ini, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ketika menjelaskan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, muncul pertanyaan. Pada penggalan yang pertama dikatakan bab ini tentang tafsir tauhid. Di pada kalimat berikutnya adalah syahadati an la ilaha illallah. Pertanyaan bagi kita tentunya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah tauhid itu sendiri? Kenapa kemudian diberikan satu judul yang kemudian judul itu adalah tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah? Kenapa tidak cukup hanya tafsir tauhid, karena kalimat tauhid itu la ilaha illallah? Itulah kedalaman seorang ulama ketika ingin menjelaskan bahwa banyak orang yang mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam waktu yang sama tidak faham dengan konsekuensi kalimat tauhid itu sendiri. Ya. Sehingga kalimat yang pertama bab tafsir tauhid itu adalah inti. Wa syahadati alla ilaha illallah bisa difahami ini adalah atful bayan, kata sambung untuk menjelaskan makna tauhid itu sendiri. Itu yang pertama. Sehingga Syekhul Islam menuliskan dua kalimat yang bergandengan dijadikan satu judul bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Pertama kalimat tafsir syahadati alla ilaha illallah ini adalah penjelasan dari mana tauhid. Faedah yang keduanya untuk menjelaskan kepada kita pengakuan seorang muslim mentauhidkan Allah harus dibuktikan dengan konsekuensi menegakkan la ilaha illallah. Ini konsekuensinya, makna atau faedah yang kedua dari judul bab ini. Untuk itulah kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 57. Di surat Al-Isra ayat 57 Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka orang-orang yang berseru, mereka orang-orang yang menyerukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerukan untuk kembali kepada Allah Jalla wa ala. Mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari untuk sampai kepada Allah itu al-wasilah, melalui perantara. Ayyuhum aqrab, perantara mana yang paling dekat dengan Allah. Ayat ini di surah Al-Isra ayat 57 ini menjelaskan bahwa banyak orang yang menyerukan dirinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dalam satu waktu merasa bahwa Allah itu jauh sejauh-jauhnya, sehingga dia perlu mencari sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian melahirkan kalimat tawassul. Ya. Itulah yang kemudian melahirkan kalimat tawassul, karena dia ada ayat yang mengatakan mereka orang-orang yang mencari
kedekatan dengan Allah itu seakan-akan tidak mungkin kita dekat dengan Allah kecuali melalui apa? Wasilah ini. Wasilah ini dicari untuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasilah apa? Disitulah kemudian banyak tafsiran-tafsiran yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau kembali kepada hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam menjadikan Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra itu sebagai wasilah. Orang-orang soleh, orang-orang soleh yang sudah meninggalkan mereka semuanya, lalu kemudian mereka menganggap bahwa orang soleh ini, meskipun orang soleh ini sudah wafat, bisa mendekatkan diri kita orang yang hidup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tadaruna aliyatahum wa la tadaruna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Kata mereka, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan jangan kamu tinggalkan Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Mereka menganggap orang soleh itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kisah yang ada di situ adalah mereka orang-orang yang mengajak manusia mentauhidkan Allah Jalla wa'ala semasa hidupnya. Semasa hidupnya mereka tidak berhenti mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka semuanya untuk mengikuti syariat dari nabi-nabi yang ada pada masa itu. Tapi kemudian Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, orang-orang yang soleh ini kemudian mereka wafat. Ketika mereka wafat, mereka pasti ketika wafat itu meninggalkan murid-murid yang belajar langsung di majlisnya Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Mereka lah murid-muridnya menjadi guru di generasi yang kedua setelah guru-gurunya wafat. Guru-gurunya ini yang dulunya murid, dia juga mengajarkan kembali kepada para murid-muridnya di generasi yang ketiga. Namanya orang beraktivitas, baik itu dia bekerja, mengajar, berdakwah, itu kadang-kadang ada masa jenuh. Ya, ada masa jenuh. Antum yang bekerja di Senin sampai hari Jumat, full dari pagi kadang-kadang sampai sore, Sabtu Ahad enggak mau diganggu. HP matikan, ya kan? Pengen santai-santai di rumah, bahkan enggak sedikit tuh ngajak keluarga kadang-kadang ya ke jalan-jalan kemana. Kenapa? Ketika ditanya sudah lelah bekerja, ya. Dari hari Senin sampai Jumatnya, Sabtu Ahad pengen apa? Pengen santai. Terima tamu juga nanti aja, gitu kan. Ada masa kejenuhan. Setiap aktivitas pasti ada masa kejenuhan, dan itu dijelaskan oleh Nabi. Ya. Fi ma ma'nahu wa likulli fatratin syarrah. Pada setiap masa itu ada masa-masa kita itu memang kejenuhan itu ada. Ya. Begitupun kemudian generasi yang kedua dari murid-muridnya yang langsung duduk di hadapannya Wadda, Suwa, Yaghus dan Nasra, mungkin suatu ketika dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada guru-gurunya. Mereka masih ingat wajah gurunya seperti apa. Mulailah kemudian ada kekhawatiran. Kalau sampai kemudian terlupakan oleh pikiran kita, oleh gambaran kita, sampai kemudian akhirnya melukis. Dilukislah wajah siapa? Sang guru. Kan mungkin zaman itu nggak ada fotografi, nggak ada foto. Jadi pakainya dilukis. Ada yang lukisnya di kertas, mungkin pada zaman itu nggak tahu kertas sudah ada atau belum, mungkin juga di pelepah-pelepah pohon, atau mungkin di tulang, mungkin di batu, dilukis.
Masuk generasi yang ketiga karena guru mereka generasi yang kedua itu meninggal. Generasi yang ketiga itu jadi ustadz lagi, jadi dai. Dia mengajarkan kepada generasi yang keempat. Nah, generasi yang ketiga itu diwariskan oleh generasi yang kedua, oleh guru-gurunya tadi, itu gambar, foto, ya, lukisannya Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Dan apa kata mereka? Aku dikasih tahu oleh guruku ketika semangat menuntut ilmunya nurun, aku ngelihat ke fotonya. Wah, timbul semangat lagi. Kenapa? Karena ngelihat perjuangan mereka mendakwakan dakwah tauhid. Setan masih belum mendatangi mereka itu. Di generasi yang ketiga ini, setan masih ngelihat dari kejauhan. Lagi cari strategi gimana nih. Generasi yang keempat, dia kemudian jadi ustadz. Ya. Akhirnya dia berpikir, ini lukisan ini bisa habis ditelan masa, bisa usang. Bagaimana caranya kemudian lukisan ini tidak mudah hilang? Akhirnya dia pahat di batu-batu yang ada. Jadilah itu patung. Ya, jadi patung. Generasi yang keempat ini masih selamat nih. Karena patung itu masih cuman penjelmaan dari gambar atau lukisan. Tidak meminta, cuman dilihatin saja. Generasi yang berikutnya, setan masuk. Ijtalathum syaitan. Setan itu masuk ke dalam pikiran mereka, murid-murid di generasi yang cukup jauh dari generasi Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Apa kata setan? Mengatakan, dulu guru-gurumu, kau lagi malas belajar, dia meminta untuk dikuatkan, untuk diberikan semangat, untuk begini, begini dan begini. Mulailah kemudian mereka datang ke patung tersebut dan meminta. Jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Awalnya wasilahnya itu adalah dari lukisan. Yang pertama kali itu adalah kecintaan kepada orang-orang soleh yang berlebihan. Lalu kemudian sikap berlebih-lebihnya dia lukiskan dalam bentuk lukisan tadi. Lalu kemudian pada akhirnya dibuat patung. Itulah asal muasal ya pembuatan patung yang itu menjadi sumber kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka kata para ulama, sesuatu yang menyampaikan kepada kemudorotan yang sangat besar, yaitu asyirkul akbar, kesyirikan yang besar, maka sarana awalnya itu juga haram. Itulah kemudian Nabi bersabda, melaknat orang-orang yang melukis. Ya. Bahkan pelukis itu adalah orang yang kelak, pelukis makhluk hidup ini orang yang paling berat siksaannya kelak pada hari kiamat. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang-orang yang melukis itu, yang melukis makhluk hidup, lalu suruh memberi kehidupan kepada makhluk yang dilukisnya itu. Menunjukkan bahwa ancaman yang sangat keras terhadap para pelukis. Tidak ada kaitannya para pelukis itu dengan ini seni, ini budaya, ini apa segala macam. Enggak. Karena ini permasalahan awalnya adalah bahwa lukisan ini, patung ini membuat orang akhirnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kemudian sesuatu ma'adda ilal haram fahuwa haram. Sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada keharaman, maka hukumnya pun haram. Maka ketika kemudian harus memahami kalimat al-wasilah pada ayat ini, kita kembali bagaimana para salaf itu mengartikan al-wasilah. Ya. Apa sih yang dimaksudkan yabtaghuna ila rabbihimul wasilah? Mereka mencari wasilah kepada Rabbnya, Allahu Jalla wa Ala. Kata para ulama, yang dimaksudkan wasilah di situ adalah at-ta'ah, ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah, ketaatan kita meninggalkan larangan-larangan
Allah. Itulah wasilah. Bukan gambar, bukan lukisan. Ya. Di sebagian masyarakat kita dengan bangganya, mohon maaf ya, dengan bangganya ada tokoh dari negara Iran, ya, lalu kemudian difoto atau dilukis, lalu kemudian dibikinkan bingkai, ditaruh di depan ruang tamunya, seakan-akan hebat kan gitu ya. Itu asal muasalnya seperti itu. Ini sama sebagaimana yang dulu pernah terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Nanti akhirnya sebagian mereka ya itu tidak akan lari dari lukisannya. Bukankah patung di Ponorogo itu juga diambil dari lukisan? Ya. Dulu kita ingat waktu di SD itu, ruangan kelas kita itu semuanya foto-foto pahlawan nasional. Dan namanya Pangeran Diponegoro itu ya dengan segala apa yang beliau pernah lakukan untuk bangsa dan negara dengan jasanya, itu insya Allah Allah berikan pahala atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan amalnya. Tapi yang datang belakangan itu kan kemudian menggambarkan beliau dengan lukisan yang ada, lalu kemudian dibuatkan apa? Patung. Ya, patungnya seperti itu. Rata-rata berawal dari lukisan. Dan saya yakinnya para pahlawan Islam yang seperti itu dia tidak mengetahui semasa hidupnya, bahkan mungkin mereka pun tidak ridho kalau fotonya dipajang, kalau dirinya dilukis, apalagi dijadikan apa? Patung. Mungkin. Keluarganya mengizinkan Ustadz, ya itu urusan keluarga. Dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang dia lakukan. Tapi dalam kajian akidah kita bahwa perkara seperti itu tidak bisa dijadikan wasilah. Ya. Tidak bisa dijadikan wasilah. Antum sholat menghadap Ka'bah. Sholat menghadap Ka'bah itu sebagai kiblat, masabatan linnas. Tempat di mana kalian semua menghadapkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada Ka'bah di sana sehingga semua orang itu bersatu. Menghadap sholatnya ke Ka'bah ini. Hatta antum sholatnya di depan Ka'bah, antum tidak akan pernah lagi melihat mana arah barat, timur, utara, dan selatan. Yang arah barat yang menghadap Ka'bah, yang arah timur menghadap Ka'bah, arah utara menghadap Ka'bah, arah selatan menghadap Ka'bah, sehingga sholatnya saling berhadapan. Yang dikenal sholat menghadap ke barat kan dari kita nih. Dari arah kita, mau baratnya itu lurus, baratnya mencong dikit atau apa kan gitu. Itu yang penting ke arah sana kan gitu. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Lalu kemudian antum menganggap bahwa Ka'bah secara zat Ka'bahnya gitu ya, bangunan Ka'bahnya itu yudirruka wa yanfa'uka, memberikan madarat kepadamu, memberikan manfaat kepadamu, kan nggak boleh. Itu adalah simbol di mana Allah menginginkan kita menghadap ke sana. Amalannya adalah tawaf, mengitari itu, dan itu kita atas perintah Allahu Jalla wa Ala. Makanya sebagian para ulama kita tidak boleh, ada yang sangat tegas dalam hal ini, tidak boleh membuat miniatur Ka'bah. Meskipun banyak akhirnya yang membuat ya miniatur Ka'bah yang permanen, itu sebenarnya nggak boleh. Ini para ulama salaf banyak memberikan fatwa seperti itu. Boleh dicek fatwa para ulama. Kalau sekedar dibuatkan untuk manasik pada saat itu, tidak permanen. Tidak permanen. Tapi antum bikin kayak tenda begitu ya.
Lalu kemudian ada praktek manasik, lalu kemudian kita diajarkan. Nanti habis manasik selesai dibongkar lagi gitu. Itu untuk pendekatan dalam sebuah taklim itu boleh. Tapi kalau kemudian permanen, antum bisa cek bagaimana fatwa para ulama kita. Karena jangan sampai kemudian kebencian kita terhadap apa? Terhadap negara yang di dalamnya ada Ka'bah, dalam hal ini Arab Saudi gitu ya. Di dalamnya ada Ka'bah yang itu asli sejak dari dahulu. Allah perintahkan untuk dibangunkan Ka'bah di situ. Lalu kemudian kebencian ini meminta bagaimana kalau kita tinggalkan Ka'bah ini, kita buatkan Ka'bah yang lebih hebat dari apa yang ada di Mekah. Maka dibuatlah Ka'bah di Iran. Itulah yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Ka'bah, ya, bangunan Ka'bah itu yanfa wa yadur, memberikan manfaat dan bisa menolak bahaya. Ini pemahaman yang tidak benar. Hatta Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mau mencium Hajar Aswad, Umar sampai mengatakan, duhai batu, ayyuhal hajar, innaka hajarun, sesungguhnya kamu itu hanyalah batu. La tanfa' wa la tadur, kamu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak bahaya. Laula ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Berarti kalau gitu Hajar Aswadnya bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat atau enggak? Enggak. Kita mencium Hajar Aswad karena Rasulullah mencontohkannya. Dan itu pun ketika mudah untuk menciumnya. Kalau tidak, Rasulullah SAW pun mencontohkan. Rasul SAW sedang berada di atas kendaraannya, untanya atau kudanya dengan bawa tongkat. Untuk turun agak sulit, maka kemudian menyodorkan tongkatnya ke arah Hajar Aswad. Ditempelkan di Hajar Aswad. Ujung tongkat yang menempel di Hajar Aswad, maka tongkat itu didekatkan, ujung tongkatnya dicium oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum ke sana mau bawa tongkat ya silahkan. Ya, asal mungkin atau tidak, antum begini sodor-sodorin, wah saya ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan gitu ya. Ya itu antum akan terkena sendiri itu. Orang padat minta ampun seperti itu nggak mungkin nyodor-nyodorin tongkat. Itu bisa perang di situ. Makanya Rasul mencontohkan kalau memang padat seperti itu memberikan apa? Isyarat bismillahi Allahu akbar. Itu udah cukup. Karena tangan kita enggak nempel di Hajar Aswad, jangan dicium. Rasul pun tidak menciumnya gitu loh. Ini bismillah Allah bab, bismillah Allah bab, bismillah Allah bab. Siapa yang mengajarkan? Betul enggak? Siapa yang mengajarkan ini? Itulah bahwa agama ini bukan berdasarkan perasaan. Agama ini tidak berdasarkan logika kita. Tapi agama ini didasarkan dengan wahyu. Mana dalil Al-Qur'annya, mana dalil sunnahnya. Karena orang yang paling tahu tentang agama, yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah generasi sahabat. Lebih khusus adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Agak panjang dikit, banyakkan dikit, Al-Asyara Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lebih banyakkan dikit yang namanya dicantumkan sebagai penghuni surga. Bilal, amalan apa sih yang kamu lakukan sampai aku mendengar suara terompahmu sudah terdengar di surga? Berarti Bilal bin Rabah masuk surga enggak? Masuk dong, enggak mungkin sandalnya masuk surga, Bilalnya enggak. Kan begitu. Abu Dahdah radhiyallahu an berada di surga, istrinya dan anaknya. Karena itu berdasarkan nas. Ya. Dan seluruh para sahabat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar a'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar
khalidina fiha, kan begitu. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kaum muhajirin, berarti orang Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah. Wal ansar, orang Madinah yang membela orang-orang muhajirin. Allah sediakan, Allah telah sediakan, a'adda, menggunakan fi'il madhi. A'adda lahum, Allah sediakan bagi mereka jannat, surga-surga, tahtahal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Berarti para sahabat Ansor dan Muhajirin masuk surga enggak? Masuk surga dong. Lantas gimana kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga, sahabatnya aja dijamin masuk surga? Gimana Rasulullah enggak? Ini tafsir yang sesat dan menyesatkan. Ada Ustaz tokoh begitu? Ada di Indonesia. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ada tokoh di Indonesia mengatakan seperti itu. Akan berapa banyak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Untuk itulah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menyerukan manusia untuk dia beribadah kepada Allah, maka diperbolehkan bagi kita mencari wasilah untuk bisa dekat dengan Allah. Bagaimana wasilahnya? Ada al-ibadat wa ta'ah, ibadah-ibadah kita dan ketaatan-ketaatan kita. Itulah al-wasilah yang dimaksud di sini. Contoh misalkan sujud. Sujud itu bagian dari apa? Salat. Dijelaskan dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu illallah fahuwa sajidun fa aksaru fihi du'a. Keadaan di mana seorang hamba Allah dekat sekali dengan Allah itu fahuwa sajid, pada saat dia sujud. Maka kata Nabi, fa aksiru fihi du'a, maka perbanyak oleh kalian di dalam sujud itu dengan banyak doa. Itu keadaan yang paling dekat kita dengan Allah, fahuwa sajid. Maka sujud kepada Allah tidak mungkin antum tiba-tiba masuk masjid langsung sujud. Maksudnya adalah apa? Perbanyak salat. Seorang sahabat Thauban radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu pembantu di rumah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan riwayat bekas budak. Pernah suatu ketika Thauban ini dia ingin sekali meminta sesuatu yang khusus dari Nabi. Thauban ini miskin. Maka kemudian ada sesuatu yang ingin dia hajatkan kepada Nabi. Maka tidak menjadi kebiasaan dia atau tidak hal yang biasa beliau lakukan oleh Thauban. Hari itu Thauban itu mengambil baskom lalu diisi air. Lalu kemudian Thauban ketika Rasulullah untuk tidur malam di rumahnya, maka pintu rumah sudah dikunci, Thauban itu tidur dekat dengan pintu Rasul. Bahkan badannya Thauban ini menutup sebagai ganjal pintu tersebut dari luar. Maksudnya adalah apa? Agar ketika Rasulullah tengah malam atau di sepertiga malam mau tahajud itu membuka pintu, secara otomatis dia akan apa? Terbangun. Maka apa? Saat itu dia mengganjal badannya untuk menutupi pintu tersebut. Tapi air wudhu sudah disiapkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, ketika tengah malam Rasul membuka pintu, maka terbangun Thauban, tergopoh-gopoh Thauban, lalu bangkit, lalu diambilkan air wudhu dan diserahkan kepada baginda Rasul. Rasulullah mengatakan, Masya Allah, ya Thauban, apa yang akan engkau minta dariku sampai engkau menyiapkan seperti ini? Yaitu, mintalah kepadaku, aku akan beri. Kamu ingin harta yang aku miliki, aku akan berikan sesuatu kepadamu. Minta, aku akan beri. Sal tu'ta. Sal, mintalah. Kalimat dari is'al. Sal, mintalah. Tu'ta, kamu akan diberi. Apa kata Thauban radhiyallahu an? Ya Rasulullah,
inni as'aluk murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar aku diizinkan menemanimu di surga. Itu permintaan siapa? Thauban. Dia orang yang miskin, membantu di rumah Rasul. Yang mungkin secara umum orang ketika dia tidak punya uang, ketika disodori mau minta apa, saya kasih. Mungkin ada dalam gambaran pertama dia minta uang. Kalau gak punya kerjaan yang layak, dia akan minta kepada Rasul untuk dikasih kerjaan. Karena Rasul channelnya banyak, kan begitu. Nggak mungkin para sahabat yang punya perusahaan-perusahaan sahabat saat itu, yang kerja di pasar uangnya miliaran, lalu kemudian diminta sahabatnya itu, lalu dikasih kerjaan, lalu ditolak. Nggak mungkin. Pasti Rasul akan ngasih. Kamu datang ke si fulan, minta kerjaan, bilang dariku, kata Rasul. Itu kan nggak mungkin mereka menolak. Tapi Thauban radhiyallahu anhu ini mengatakan, aku mohon kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana aku saat ini bisa menemanimu. Di rumahmu menyediakan air wudhu untukmu. Aku ingin aku bisa dekat denganmu, menemanimu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa? Alaysa ghaira dzalik? Adakah sesuatu yang lain yang engkau minta? Hadza huwa dzak. Hanya itu ya Rasulullah yang aku minta. Aku tidak minta yang lain. Hadza huwa dzak. Hanya itu yang aku minta. Apa kata Nabi? Kalau itu yang engkau minta, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong bantu aku, kata Nabi, untuk kepentinganmu. Ya. A'inni ala nafsik. Tolonglah aku untuk kepentinganmu ini. Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak solat. Ini wasilah. Karena semakin orang banyak solat, maka dia akan banyak sujudnya. Ya. Semakin dia solat rokaatnya banyak, akan banyak sujud. Dengan banyak sujud, maka keadaan dia sendiri itu sangat dekat dengan Allah. Dan ketika dia meminta kepada Allah, itu ada rengekan, ada rewelan kita meminta kepada Allah, ada ilhah. Karena salah satu terkabulnya doa, yulihuna fid doa, rewel ketika meminta kepada Allah. Kita direwelin oleh manusia, kita bisa benci, tapi Allah sangat cinta untuk diminta oleh kita. Maka bantu aku, kata Nabi, untuk kepentinganmu ini, kamu perbanyak sujud. Ya. Sebenarnya kalau dalam urusan keduniaan, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Thauban ini melahirkan apa? Ilmu manajemen yang luar biasa. Ya. Nepotisme itu boleh, tapi yang apa dulu kan kayak gini itu. Ya. Kualitaskan dirimu, nanti aku bantu, kan begitu. Kira-kira seperti itu faedahnya. Pak, tolonglah, bapak itu kan dekat sekali dengan ayah saya. Masa saya lagi butuh kerjaan nggak bisa? Baik, saya bantu kamu, tapi kamu bisanya apa? Saya nggak bisa apa-apa. Loh, gimana mau bantunya? Betul nggak? Dipaksain masuk ke perusahaan kita, nama kita yang salah. Betul nggak? Makanya kalau mau dibantu, kualitaskan diri. Nanti ketika ada persaingan kita bisa sedikit ini diloloskan, kan begitu. Saya awalnya juga, ini mohon maaf, saya ketika saya dinyatakan lulus di Al-Azhar, untuk masuk di Al-Azhar, ya, jadi mahasiswa di Al-Azhar itu melalui rekomendasi dari kiai saya. Ini Kiai Mahrus Amin, sudah wafat beliau, ya 2 tahun yang lalu. Bagi saya beliau adalah pemberi jalan kebaikan untuk bisa kuliah, gitu ya. Dia punya channel di Kementerian Agama Pusat begini. Ketika dia tanya, Imanuddin, kamu mau lanjut di mana? Pak Kiai, orang tua saya miskin, nggak mungkin saya bisa kuliah. Pak Kiai juga tahu kan, keluarga saya nggak punya apa-apa. Enggak. Dia tulis, secari kertas dia tulis tuh. Dia tulis gitu ya. Terus dilipat kertasnya, dimasukin amplop, lalu amplopnya ditutup. Bawa kamu
kamu, ini kan saya di An-Najah, sini Pebayuran dulu, yang sekarang Hidayatun Najah. Saya alumni pertama di situ tuh. Saya yang tahu sejarah tentang Hidayatun Najah awal. Ya, saya angkatan pertama. Itu kemudian apa? Ini kamu bawa ke lantai 7. Hubungi Bapak Fulan. Masih ingat namanya tapi nggak perlu saya sebutkan. Pastinya udah pensiun juga Bapak itu. Sampaikan kepada dia, saya anak dan murid dari Kiai Mahrus Amin. Sampaikan udah itu aja. Ini yang namanya surat gitu ya. Saya kan nggak tahu. Tapi saya saat itu agak sedikit nakal. Apa sebenarnya surat ini gitu ya? Apa sebenarnya surat ini? Wallahi itu saya di situ saya harus minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Karena surat itu saya buka di tengah jalan. Saya buka surat itu di tengah jalan. Saya hati-hati saya buka gitu. Oh, ternyata sobek juga. Akhirnya apa? Sebelum yang ke Kemendak saya ganti lagi dengan apa? Ya, dengan amplop yang baru karena sobek. Isinya apa? Tulis. Pada sahabatku Bapak Fulan. Ini anakku, Imanuddin. Dia lulusan terbaik dari pesantren saya yang ada di Bekasi. Tolong luluskan dia, kirim dia ke Mesir karena dia kader saya. Tanda tangan singkat. Enggak perlu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepanjangan surat itu gitu kan. Orang pejabat kan enggak mau, dia pengen to the point. Apa sih kan gitu ya, udah. Saya Pak ketika membaca surat itu, pertama saya senang karena gambaran saya, ya Allah, sebentar lagi saya akan melihat ya Ardul Kinanah katanya, itu negeri Kinanah, Mesir yang dari dahulu menjadi kebanggaan. Ini senang sekali pada saat itu. Ini kan wasilah ya. Ini wasilah. Nanti akan ada kaitan dengan ini. Tapi saya tidak boleh larut dalam kebahagiaan yang belum tentu itu menjadi hak saya. Tapi dalam surat itu udah jelas. Ini santri yang terbaik. Dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah itu ranking 1 terus. Itu. Jadi ternyata kan harus ada ikhtiar. Itu. Jadi ketika lagi tes itu, ya saya ikuti tes. Tes tulis saya ikuti, tes lisan saya ikuti, apa gitu ya. Terakhir itu saya ingat sampai gini hari. Ini kan tahun 93, sekarang udah 2025. Penguji saya terakhir itu dia ngomongnya apa gini. Dia ngelihat data saya, dia ngelihat karena ini yang akan lulus nih. Kan dia udah tahu nih pengujinya, ini yang akan harus diloloskan. Dia cuma satu ngomong gitu. Saya berharap, kata dia, saya tahu kamu sepertinya dari nilai bagus, dari ini bagus gitu kata dia. Cuman satu. Jangan ikut-ikutan harokah. Wah gitu. Itu aja pesannya tuh. Jangan ikut-ikutan harokah. Harokah itu pergerakan. Ya kan? Justru pesan itulah yang saya langgar pertama kali. Karena saya masuk di Al-Azhar hari pertama saya sudah gabung di pergerakan. Sampai pulang pun saya aktif di pergerakan itu. Itu awalnya. Tapi saya melihat bahwa ketika kita menjadi wasilah itu betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika dimintakan oleh Thauban ini, Thauban dituntut untuk mengkualitaskan dirinya kan begitu. Kita pun sama. Mungkin antum akan apa? Antum ada pendekatan dalam hidup ini kepada siapa? Entah urusan pekerjaan, urusan kuliah, urusan apa dan segala macam. Koneksi-koneksi itu tetap akan ada dalam kehidupan ini. Karena manusia sejatinya kan makhluk apa? Sosial. Tidak mungkin hidup sendiri kan begitu. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bermartabat. Antum sampai di situ, saya insya Allah akan membantu Anda. Tapi tolong Anda kualitaskan diri Anda, jaga nama baik Anda dan jaga nama baik kita. Kan harus ada pesan seperti itu. Itu boleh. Tapi kalau nepotisnya itu adalah asal-asalan yang kemudian bisa merusak tatanan yang sudah ada, nah ini bahaya.
Nah, yang menjadi wasilah untuk bisa dekat dengan Allah itu bukan lukisan. Ya, bukan lukisan, bukan patung-patung itu. Tapi yang menjadikan wasilah kita dekat dengan Allah itu adalah ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Jadi jangan salah, wasilah itu betul ada. Tapi yang dimaksudkan wasilah di dalam ayat ini adalah apa? Ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijaga oleh kita. Bukan gambaran dan lukisannya tadi. Makanya jangankan foto dan gambaran tersebut, antum pajang surat ayat kursi di atas di rumah kita, di ruang tamu, yang katanya ayat kursi kalau dibaca dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, maling itu pasti ketangkep, gitu. Ini kebetulan nih. Kayaknya zaman sekarang maling banyak. Akhirnya apa? Ayat kursi ditulis gede-gede, lalu ditaruh, dipajang di ruang tamu. Seakan-akan ayat kursi dalam bentuk tulisan itulah, ya, yang itu bisa mengusir maling. Kan enggak. Antum bacakan jelang tidur ayat kursi. Kalau antum turun dari mobil, antum bacakan ayat kursi setelah menutup pintu mobil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Kalau antum menutup pintu gerbang, lalu antum mau istirahat, bacakan ayat kursi. Sebagaimana jin yang mengajarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis. Kata jin mengatakan setelah ditangkap 3 kali, maka kemudian jin itu yang ngasih kabar, sebenarnya saya tidak akan pernah bisa masuk ke Baitul Mal yang kamu jaga ini, wahai Abu Hurairah, kalau kamu bacakan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka apa kata Abu Hurairah? Ayat apa yang kamu maksudkan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi ayat 255. Kalau kamu baca ini, aku nggak bakal bisa masuk. Kata jinnya ini yang membocorin. Besok paginya Abu Hurairah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Baitul Mal kami yang kami jaga setiap malam, 3 malam ini berturut-turut didatangi maling. Hari pertama aku tangkap tapi nangis-nangis pengen dilepasin. Yang kedua ketangkep lagi, nangis-nangis pengen dilepasin. Yang ketiga itu aku akan tetap, ya, mengikatnya sampai pagi hari dan aku berjumpa, aku serahkan kepadamu. Tapi dia ngasih amalan ini, dia ngasih ajaran ini, sehingga aku pun melepaskan, karena dia menjanjikan setelah ayat ini dibaca saya nggak bakalan bisa masuk lagi ke sini. Dia menyampaikan ayat kursi ini. Maka apa kata Rasul? Ya, apa yang disampaikan dia benar meskipun dia berdusta. Dia benar yang dia sampaikan, tapi dia tetap mendustakan ayat itu. Tidak mengamalkan maksudnya. Nah, kalimat la ilaha illallah itu kalimatu haqqin, itu kalimat yang benar. Tapi kalimat la ilaha illallah kalau diucapkan sampai ribuan kali pun, tapi kita tidak memahami hakikat dan konsekuensi kalimat ini, kesyirikan pasti tetap dilakukan. Itulah makanya kemudian perlu ada tafsir, bukan tafsir tauhid hanya ikrar, pengucapan lisan, tapi di sini tafsir syahadati alla ilaha illallah, yaitu memahami tafsiran hakikat makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Karena wasilah dengan mengucapkan la ilaha illallah saja tapi tanpa faham akan maknanya, maka ini juga tidak terlalu banyak manfaat untuk kita. Kecuali kita memahaminya, konsekuensinya, rukun dari la ilaha illallah kita amalkan, syarat la ilaha illallah juga kita amalkan.
bahwa dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun yang harus ditegakkan oleh kita. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Yang pertama an-nafyu artinya meniadakan bahwa tidak ada ilah yang disembah di atas muka bumi ini illallah, kecuali Allah. Maka ketika kita nafyun, meniadakan itu, maka sejatinya tidak boleh ada hak-hak ketuhanan yang diberikan kepada selain Allah. Itu makna la ilaha. Tidak ada hak-hak kekhususan yang manusia dalam ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Kenapa? Karena ini harus dinafikan semuanya, lalu diisbatkan hanya Allah yang memiliki hak tersebut. Maka antum bisa lihat di surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27-nya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan, di sini Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahandanya. Kepada ayahandanya. Ayahandanya profesinya pembuat patung. Dan patungnya sangat bagus, kualitas tinggi, yang itu dipuji oleh Namruj, Namruj, sehingga istana Raja Namruj kalau pesan patung tidak perlu ke yang lain, cukup kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, yaitu kaumnya Namruj, kaumnya Nabi Allah Ibrahim, yang itu juga menjadi kaum Namruj di wilayah Babilonia, Irak, ya. Pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya dan kepada kaumnya setelah apa? Setelah mengetahui ayahnya penyembah patung, masyarakatnya dia menyembah patung, patungnya dibuat oleh mereka, patungnya dipajang di hadapan istana, di depan rumah-rumah mereka. Patung yang dibuat itulah yang kemudian disembah sebagai bagian daripada wasilah. Sebagai apa? Wasilah. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani, sesungguhnya aku baraun, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari patung-patung ini yang kalian sembah. Aku tidak ada urusan dengan itu. Terlebih di hari raya pada saat itu, hari rayanya kaum Babilonia. Di mana hari raya mereka itu, kalau di situ hari jadinya Babilonia, maka tidak boleh ada satupun yang tinggal di kota Babilonia ini. Mereka berkewajiban, ini aturan Namruj yang gak boleh dilanggar. Aturannya adalah Pak, wajib keluar dari wilayah Babilonia, termasuk rajanya, termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk siapapun. Tidak boleh tinggal di wilayah situ. Seharian wilayah itu harus dikosongkan. Ini di hari jadinya Babilonia. Maka pada saat itu kemudian dikatakan 2 hari lagi, kata ayahnya kepada Nabi Ibrahim, Uzair, dia mengatakan apa? Wahai Ibrahim, 2 hari lagi kita akan merayakan hari jadinya kota ini, hari jadinya Babilonia ini. Maka kita semua akan keluar dari wilayah-wilayah ini. Ibrahim diam. Nabi Allah Ibrahim diam. Masyarakat sudah mulai bersiap-siap karena 2 hari itu akan perayaan besar-besaran. Maka kemudian setelah itu apa? 1 hari lagi. Ketika sudah 1 hari lagi, diingatkan lagi Nabi Ibrahim oleh ayahnya, besok hari terakhir, siap-siapkan pakaianmu dan yang lainnya, kita akan seharian keluar dari Babilonia dan kembali di hari esok. Pas besoknya, semua warga sudah mulai diarahkan keluar mengosongkan rumah-rumah mereka. Nabiullah Ibrahim masih tidur-tiduran. Dan mengatakan, ayahnya mengatakan, wahai Ibrahim, ini sudah waktunya, ayo kita keluar. Saya sakit. Inni saqim. Kata Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, saya sakit. Enggak harus keluar, saya sakit. Enggak bisa dipaksakan. Saya enggak kuat kalau harus jalan jauh meninggalkan kota Babilonia ini. Akhirnya sembunyi-sembunyi itu ayahnya mendiamkan. Ibrahim tetap tinggal di rumah tersebut seorang diri. Dirasa sudah siang hari, semua orang, tidak ada lagi yang tersisa satu pun di situ. Nabiullah Ibrahim keluar dia. Dia ngelihat keluar, ambil kapak yang gede gitu kan.
Terus setelah nyampe di itu dihancurin semua tuh patung-patung yang ada, disisain satu, ditaruh, digantungin yang paling besar di situ. Nabi Ibrahim masuk lagi ke rumahnya, udah. Ketika keesokan harinya mereka pulang setelah merayakan hari jadinya Babilonia itu, Namrud kemudian dia pulang, pasukannya semuanya pulang, masyarakatnya semua pulang, kaget patung-patung mereka hancur. Maka dia marah sekali dan mengatakan, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Maka dicari siapa yang tidak pergi dari Babilonia ini. Dicari-cari, ayahnya sudah ketar-ketir, sudah takut, ya kan? Akhirnya apa? Mengakui yang tinggal di sini Ibrahim, tapi dia sakit. Sudah saya ajak, dia nggak mau, gitu. Nggak, datangkan Ibrahim ke sini. Ayo didatangkan. Ketika didatangkan, itulah dalam ayat yang begitu panjangnya bercerita tentang masalah ini, dialog antara Namrud dengan siapa? Ibrahim alaihissalam. Dialog tentang ketuhanan. Kalau itu betul patung-patung itu dijadikan oleh kalian Tuhan yang disembah, padahal dia tidak memiliki kuasa apapun, dipukul dia diam, diajak bicara dia diam, dimintai sesuatu tidak pernah kemudian dia mengijabahkan. Kenapa kalian masih menyembahnya? Dalil sudah tersampaikan, dalil akal sudah disampaikan, dalil naklinya barangkali sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, wahyunya yang ada di dalam Suhuf Ibrahim itu sudah tersampaikan. Tapi kemudian tidak ada lagi di situ yang mereka bisa mengelak. Apa kata mereka? Saya nggak perlu pakai itu, kumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya, udah nggak perlu pakai dalil, bakar dia. Itu memang ahlul bid'ah seperti itu, Pak. Orang kafir memang seperti itu. Kalau diajak dalil, ngomong, nggak perlu pakai dalil deh. Ustadz mau dalilnya panjang atau dalil pendek? Dalil panjang ada parang, dalil pendek ada pisau. Kita berantem aja. Ranah agama, ranah ilmiah, ranah dalil sulit untuk nembus. Kenapa? Karena tadi kebuntuan dia dalam beragama terhadap dalil itu membuat mereka berbuat seperti itu. Sama sebagaimana dulu oleh Nabi Ibrahim, tidak ada cara lain, bakar dia. Maka apa? Dibakar. Kumpulkan kayu bakar, dinyalakan api, lalu kemudian apa? Dilemparkan. Mereka bangga, senang-senang dan yang lain, pas apinya mati masih hidup Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun yang tersentuh. Kaget mereka. Pesta mereka yang sudah mengeluarkan uang banyak itu gak ada manfaat. Karena ternyata Nabi Ibrahim dia apa? Masih hidup. Satu-satunya cara, usir dia dari kota Babilonia. Maka Allah katakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali illalladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku, Allah yang telah memberikanku hidup, Allah yang telah memberikan rizki kepadaku, aku akan menyembah dia. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaknya dia kepada Allah, loyalitasnya dia teguh kepada Allah di hadapan seluruh makhluk yang ada di zaman itu di kota Babilonia. Dia seorang diri. Innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali aku loyal kepada Allah yang telah menciptakanku, yang telah menghidupkan aku, yang telah memberikan rezeki kepadaku. Inilah loyalitas kita semestinya, wala kita, barok kita terhadap berbagai bentuk kesyirikan. Innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Itu mesti kita lakukan. Lalu loyalitas kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kemudian diingatkan oleh Syekhul Islam di surah At-Taubah ayat 31. Di ayat yang ketika dibahas di sini, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di akhir zaman itu, dari mulai Nabi Musa kan sebenarnya sudah mulai dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya mereka ada dua. Yang dijadikan oleh
orang-orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani. Pertama al-ahbar, yang kedua ar-ruhban. Al-ahbar itu ulamanya mereka ahlul kitab, ar-ruhban ahli ibadahnya mereka. Di Indonesia ini kan sebenarnya umat Islam yang katanya alim itu kan cuma dibagi menjadi dua, Pak. Sama nih kalau kita ngambil ayat ini. Pertama yang dikatakan itu ulama, yang basicnya adalah agama, basicnya adalah ilmu, maksud saya basicnya adalah ilmu. Profesor bidang tafsir, profesor bidang hadis, profesor bidang fikih, syariah, tarikh, sejarah, apa semuanya kan itu ulama nih, karena basicnya adalah ilmu. Yang kedua ini basicnya apa? Zikir, mimpi, ya, jadinya ahlu ibadah. Ini alim, yang ini abid. Ini sebutan kita, alim, orang yang alim dasarnya ada ilmu, abid dia yang penting ibadah meskipun tanpa ilmu. Ahlul kitab menyebutnya bukan alim, bukan abid, tapi ini habrun atau jamaknya ahbar, ini rohibun jamaknya ya ruhban. Ruhban. Apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka katakan ya, menjadikan ulama ahlul kitab nih, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan orang-orang alim di antara mereka dan ahli-ahli ibadah di antara mereka arbab, dianggap sebagai Tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Dari mana kita tahu bahwa mereka itu dianggap Tuhan? Kalamnya Allah itu tidak dijelaskan sebagai kalamnya Allah. Tapi mohon maaf, misalnya disebutkan nama-nama ulama mereka dalam kitab ini, ya, fulan mengatakan begini, dalam kitab ini fulan mengatakan ini, kan begitu dalam Bible ataupun kitab-kitab mereka seperti itu. Tidak mengatakan qala Allah, tidak mengatakan Allah berfirman, tapi mereka mengatakan bahwa fulan mengatakan seperti ini, fulan mengatakan seperti ini. Yuharrifun al-kalima amma wadhihi, mereka merubah kalamnya Allah dari tempatnya. Kenapa? Karena memang mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka itu sama seperti Tuhan yang mengatur hidup mereka. Itu mereka kesesatannya. Dan yang kedua adalah ahli ibadah dari mereka. Ahli ibadah dari mereka. Begitupun kita saat ini kadang-kadang kita melihat orang yang misalkan mohon maaf berzikir, ini mohon maaf ya, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan 4 hentakan ke atas, ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Awalnya lambat gitu ya. Terus terakhir setelah itu apa? Cepat, ritmenya itu cepat. Karena udah saking capeknya nanti hu-nya saja terakhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti itu Allah terakhir hu kan gitu ya. Itu seperti itu. Lalu kemudian orang-orang di belakang yang melihat itu, apa iya begitu? Tapi dia lagi zikir. Masa sih zikir dilarang? Betul enggak? Akhirnya Pak, kita ini beragama terbawa dengan arus yang seperti itu, sehingga kemudian sebagian kita tidak lagi melihat mana kemurnian agama ini. Mana orang yang beragama dia di atas apa? Di atas ibadahnya itu di atas ilmu, mana yang di atas perasaan apalagi mimpi. Padahal Islam ini basicnya adalah ilmu setelah keimanan. Ya, basicnya itu adalah keimanan, barulah kemudian ilmu. Maka jangan sampai kemudian melalui surah At-Taubah ayat 31 ini kita dijadikan apa? Dijadikan umat yang sama sebagaimana ahlul kitab. Kalau sudah berbicara ulamanya begini, seakan-akan itu adalah kebenaran mutlak. Ketika kita singgung dikit marah.
Saya katakan yang kebenaran mutlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika sudah mulai banyak syubhat-syubhat yang ada, maka kita menisbatkan pemahaman itu kepada sahabat. Maka ala fahmis salafis salih, yaitu sahabat. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, ya, melalui hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sudah sangat ma'ruf. Ya, hadis ini sudah sering dibahas oleh kita. Bahwa banyak orang bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang keburukan, tentang kebaikan. Amal apa yang afdol, amal apa yang paling baik, amal ini yang paling, itu bertanya tentang kebaikan. Tapi saya bertanya kepadamu ya Rasul tentang keburukan. Apakah setelah Islam ada keburukan? Jawaban Nabi, iya. Apakah setelah keburukan ini ada kebaikan lagi? Iya. Apakah setelah kebaikan yang kedua ada keburukan? Iya. Yaitu ada Islam yang diselimuti oleh kabut. Fihi dakhon. Adakah kabut? Dari sinilah kemudian kita dapati bahwa banyak orang-orang yang kemudian beragama ini tidak dari sumbernya. Seakan-akan kalau pendapat para ulama itu maksum, terjaga. Ketika kita jelaskan ayatnya, jelaskan hadisnya, lalu kemudian mereka mengatakan, mana alim lebih alim, Anda atau para ulama? Itu kalimat klasik. Tentunya kita pun berpendapat berdasarkan para ulama. Tapi yakinilah oleh kita bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidak maksum. Wajib bagi kita menghormati, memuliakan para ulama sesuai dengan kedudukannya para ulama itu sendiri. Banyak dari dahulu para ulama yang mengatakan, jangan kamu embel-embeli aku dengan gelar-gelar yang aku tidak punya hak di situ. Seorang ulama dalam sebuah majlis dikatakan, ketika MC-nya dia mengatakan, ya, Ma'aliya al-alamah al-syekh al-fulan bin fulan, stop. Kamu sebutkan nama saya langsung, enggak usah pakai embel-embel yang lain. Tetap aja tuh. Ya. MC-nya tetap untuk menghormati ulama ini karena kedalaman ilmunya. Tetap Syekh mengatakan, Anda mau saya ngisi kajian ini atau saya pulang? Kalau mau ngisi kajian, saya ngisi kajian ini, panggil nama saya. Cukup karena saya sudah tua, panggil Syekh. Ya, Fadilatul Syekh yang saya muliakan. Udah cukup tuh. Enggak usah al-alamah, al-fahamah, al-ini kan gitu ya. So, di gelarnya itu para ulama salaf dari dahulu hingga saat ini banyak menolak itu. Banyak menolak itu. Sementara kita dapati banyak orang-orang yang saat ini itu bangga dengan gelar-gelar yang ada. Padahal bisa jadi gelar itu tidak menunjukkan keilmuan dia di situ. Ya. Maka nggak perlu juga, misalnya kalau kajian itu misalkan disampaikan oleh Ustadz Fulan, pemegang sanad ini, sanad ini, sanad ini, sanad itu, banyak banget sanadnya gitu. Ustadz Masya Allah, dia sanadnya banyak banget Ustadz, ada 15 sanad. Nanti saya sampaikan, ada jutaan kitab, mestinya dia dituliskan 1 juta sanad tuh. Ya, 1 juta sanad. Karena kalau setiap kitab itu harus diajarkan, harus punya sanadnya semuanya, itu jutaan kitab para ulama yang akan ditinggal oleh kita. Maka dudukan nggak perlu seperti itu. Banyak para ulama itu kan dia hafiz Quran. Ada hafiz itu kan ada dua, hafiz fil Quran, hafiz fis sunnah kan gitu. Kalau dalam ilmu mustalah hadis itu orang disebut dengan hafiz as-sunnah, orang yang hafiz sunnah kalau harus menghafal misalkan minimal 20.000 hadis misalkan dengan mutqin, tidak ada salah kan gitu. Wah luar biasa berat itu. Arba'in Nawawi aja udah sampai 40 tahun nggak hafal. Arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis. Ya, itu pun sanadnya sanad yang terakhir. Hanya apa? Umar bin Khattab, gitu ya. Hanya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Coba kalau disebutkan suruh runutannya sampai Imam Bukhari-nya, belum tentu. Bagaimana dengan para ulama yang itu menghafal itu? Tetap ulama itu saja mengatakan, jangan kamu cantumkan sesuatu tentang aku karena belum tentu saya punya hak atas itu.
Nah, bagaimana kemudian ini orang-orang ahlul kitab yang mereka menjadikan ulama-ulama mereka itu seperti memiliki hak ketuhanan yang dia boleh berfirman. Inilah kesesatan mereka. Maka kita seorang muslim tidak boleh menjadikan seperti itu. Bahkan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam tidak punya sifat ketuhanan. Ketika Rasul dimuliakan, dipuji-puji sampai setinggi-tingginya, Nabi sampai mengatakan la tuturuni kama atratin nasara ala Isa ibni Maryam, ya, faqulu inni abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam, tapi ucapkanlah oleh kalian aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah berarti Nabi Muhammad punya sifat-sifat kemanusiaan karena beliau manusia dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sebagai Rasulullah utusan Allah, Nabi memiliki kelebihan di atas kita semuanya karena berkata dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah perbedaan yang sangat jelas. Tapi Rasulullah makan sama kita pun makan. Rasulullah itu tidur sama kita pun tidur. Rasulullah bekerja mencari nafkah sama kita pun bekerja mencari nafkah, kan gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama tercipta oleh Allah sebagai manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW lahu makanah, lalu memiliki kedudukan yang tinggi. Apa kedudukan Nabi? Nabiyun wa Rasul, seorang Nabi dan seorang Rasul. Maka dudukan beliau sebagai Nabi, dudukan beliau sebagai seorang Rasul. Jangan dudukan Nabi kita Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Itu yang enggak boleh. Paham situ ya? Itu cara kita apa? Cara kita ya menafsirkan kalimat tauhid. Lalu kemudian di ayat berikutnya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 165. Ini tentang hakikat kecintaan. Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini bisa dianggap syirkul mahabbah, kesyirikan dalam bentuk cinta. Dan ada di sebagian manusia man yattakhidhu, orang yang menjadikan min dunillah selain Allah itu andada, sekutu-sekutu, yuhibbunahum, yang mereka mencintai sekutu-sekutu ini kahubbillah, sebagaimana cinta kepada Allah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dari A sampai Z-nya wajib kita cintai Allah Jalla wa ala. Kita cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Bahkan seperti yang tadi kita sampaikan, Umar bin Khattab ditegur oleh baginda Rasul ketika mengatakan anna uhibbu kama uhibbu ala nafsi, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Kata Rasul, tidak. An akuna ahabba ilaik min nafsik wa walidik wan nasi ajma'in. Aku mau aku dicintai olehmu wahai Umar, ya, melebihi cintamu kepada dirimu, kepada orang tuamu dan kepada manusia secara umum. Itu cinta kita kepada baginda Rasul. Maka kalau kemudian ada orang yang menjadikan sesuatu itu melebihi cintanya kepada Allah, jelas ini jatuh kepada apa? Kesyirikan, dan itu melanggar tafsir tauhid. Tafsir tauhid. Mencintai apa? Keluarga, mencintai dunia, ya. Mencintai jabatan sampai meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kita khawatir orang-orang yang misalkan punya jabatan-jabatan di pemerintahan, kecintaannya terlalu tinggi terhadap jabatan itu sampai tidak mampu menegakkan agama Allah. Ini bisa syirkul mahabbah, bisa syirik dalam kecintaan. Begitu cintanya kita kepada istri sampai enggak mau sholat di masjid berjamaah. Nah, ini bahaya. Mas kan capek dari kerja, udahlah sholat di rumah saja. Imam juga tahu kok, ketua DKM-nya tahu kalau mas itu kerja, jadi capek, jadi sholatnya di rumah aja, nggak usah di masjid gitu. Ah baik man, terima kasih atas supportnya. Itu menjerumuskan justru. Itu namanya syirkul mahabbah.
Gitu. Justru enggak deh. Aku memang cinta sama kamu, tapi Allah dan Rasulnya lebih aku cintai. Wah, kayak gitu. Berani enggak? Ya. Wanita yang soleh pasti akan mendukung. Kadang-kadang kitanya didukung, kitanya enggak mau. Nah, itu jadi problem. Istri kita dua soleha, kitanya enggak mau soleh. Ya, nah, ini musibah. Ya. Tapi istri jangan berhenti mengajak kesolehan kepada suami. Kadang suami itu meskipun udah dewasa, itu di depan istri manja dia. Ya, makan pengen disediain, piringnya pengen ditaruhin, nanti habis makan pengen dicuciin gitu ya. Sama anak kita tuh yang masih SD. Kapan kita mana? Mah biarin, Umi biarin. Hari ini Abi yang nyuciin. Hebat banget itu. Itu pasti besok udah aku tambah cintanya. Gitu. Jadi kadang-kadang cinta kita kepada makhluk ini jangan sampai kita terganggu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin hidup ini dicintai oleh Allah. Kita ingin hidup kita dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cinta kita kepada manusia harus didasari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Tariq ibn Ashim al-Asja'i dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Tapi kelanjutannya harus dilihat. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari apa yang disembah dari selain Allah. Maka kalimatut tauhid ditafsirkan juga iqamatut tauhid dan dengan meninggalkan kesyirikan. Itu wajib dua. Ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam waktu yang sama mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka apa di sini? Haruma maluhu, kalau kita punya harta kita dijaga. Wadamuhu, nyawa kita dijaga. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah. Kalau kita tauhid yang benar, ketauhidan kita benar, itulah Islam yang sesungguhnya yang akan bisa menjaga ketauhidan kita. Tidak mungkin kita bisa menegakkan tauhid kecuali kita memberantas kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Baru kita bisa dikatakan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Karena antara tauhid dengan kesyirikan tidak akan mungkin dia bersatu. Tauhid bukanlah ucapan lisan la ilaha illallah saja tanpa pemaknaan yang benar, tanpa mewujudkan konsekuensi yang ada. Konsekuensi yang ada dari kalimat tauhid adalah meninggalkan berbagai macam kesyirikan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu tabaraka wa ta'ala, bahwa Islam yang benar sama dengan itu tauhid yang sesungguhnya. Dengan itu terjaga harta kita. Tidak boleh harta seorang muslim dirampas. Tidak boleh nyawa kita itu terhamburkan begitu saja. Itu tidak mungkin. Ya. Maka tidak boleh Islam mengakui ada hak kepemilikan. Jadi kalau kemudian misalkan di Indonesia itu ada orang mengatakan bahwa emang nenek moyangmu yang punya tanah ini gitu kan. Nah, ini bahaya kalimatnya. Seakan-akan bahwa kita ini menjadi warga, seakan kita menjadi hamba Allah itu tidak punya hak atas tanah. Kita punya hak atas tanah. Kita punya hak atas apa yang kita usahakan, lalu kemudian kita beli, dan itu harus dijaga. Bahkan man qutila duna malhi fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan hartanya sampai dia mati, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Itu mengungkapkan bahwa apa? Menjelaskan dan menunjukkan bahwa Islam sangat mengakui kepemilikan harta.
Jangan kemudian dikatakan bahwa Anda tidak punya ini, tidak punya hak atas ini, tidak punya hak atas ini. Ini kita mau dijadikan komunis atau apa? Ya. Islam mengakui hak kepemilikan. Yang tidak mengakui hak kepemilikan itu pasti sudah tercampuri pemahamannya dengan syuyu'i, pemahaman komunisme. Bahwa orang tidak punya hak kepemilikan. Semuanya dimiliki negara, semuanya negara mau ngapain aja terserah. Nggak bisa. Negara ini ada, disebut negara kalau ada warga. Nggak ada warga, nggak bakalan disebut negara. Ya kan? Kan itu dulu yang pernah kita pelajari. Ya, bahwa bagaimana sebuah negara disebut negara itu ketika negara punya apa? Punya warga, punya rakyat. Kalau negara ini isinya semuanya pejabat semua, nggak ada rakyatnya, siapa yang mau diurus? Mas coba kembali lagi tuh, suruh kembali kepada pelajaran PMP dulu gitu ya. Bagaimana caranya kita apa? Caranya kita mengakui sikap kenegaraan kita, sikap nasionalisme kita, diakui di dalam agama kita. Tapi dengan sesuatu yang benar, ada timbangannya, yaitu syariat Allah Jalla wa'ala. Semoga ya dengan ketauhidan yang kita pelajari yang kuat ini, Allah menjaga kita semuanya, harta kita, darah kita, itu semua dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga hal ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmunya Ustadz, sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa tegar menghadapi fitnah di zaman ini. Apalagi kita baru diomong apa Ustadz? Wahaboy doang Ustadz ya? Belum dibakar hidup-hidup gitu ya. Paling kita difitnah nama doang. Ya, semoga memberikan motivasi buat kita untuk meniru jejak Nabi Ibrahim, teguh di atas tauhid. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Saya mau menanyakan, di rumah saya kan punya usaha percetakan atau sablon kaos gitu. Terkadang yang order itu macam-macam gambarnya itu. Ada logo, gambar orang atau makhluk gitu. Di dalam syariat apakah diperbolehkan dan apakah saya berdosa kalau misalkan saya mencetak gambar makhluk hidup gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah rezeki Allah itu luas. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, baik itu sebagai wasilah apalagi sebagai ghayah, tujuan, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Antum diminta untuk menggambar kaos, lalu kemudian ya gambarnya makhluk hidup gitu. Kalau antum yakin bahwa itu sesuatu yang terlarang, lalu antum tinggalkan, Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi mereka nggak tahu Ustadz bahwa kita percetakan umum, antum tulis di depannya. Percetakan kami hanya menerima percetakan yang tidak ada gambar makhluk hidup. Insya Allah nanti kita yang punya lembaga ke antum semua, antum bahkan akan kerepotan itu. Betul kan? Itu yakin, harus yakin tapi karena setiap keyakinan akan ada ujian. Ya. Sama seperti misalkan contoh kita gini nih. Banyak ikhwan-ikhwan yang muda yang baru nikah. Alhamdulillah semangat ngajinya luar biasa. Lalu kemudian punya anak bayi baru lahir 1 atau 2 gitu ya. Cari kaos yang enggak ada gambar boneka itu kan susah. Kenapa ini enggak dijadikan peluang oleh kita?
Ya kan? Bikin tuh pakaian-pakaian bayi yang enggak ada Doraemonnya, yang enggak ada gambar-gambar makhluk hidupnya gitu ya. Sehingga itu akan bisa menyaingi mereka. Gambar pohon, gambar pemandangan gitu kan. Gambar yang abstrak misalkan, entah itu garis-garis, entah kotak-kotak, entah bentuk gitu ya, semuanya itu. Ini sedang kesulitan. Saya yakin ikhwan-ikhwan kita ini rata-rata itu terdesak membeli baju bayi. Yang ingat loh, beli baju bayi itu nggak kayak orang dewasa beli. Orang dewasa itu cuma satu setel, baju bayi satu losin. Betul nggak? Popok itu menjadi satu losin tuh, atasan bawahnya gitu ya. Itu pesen satu losin, beli satu losin. Milih yang tidak ada gambar kadang-kadang nggak bisa. Karena kata dia, enggak Pak, jangan dipilihin Pak, nanti saya kasihan sama orang yang beli belakangan, kan gitu. Itu salah satu contoh. Mestinya itu dijadikan sebagai apa? Peluang. Ya, begitu juga Pak. Jika antum misalkan apa, kan ada kop surat, ada apa gitu kan. Nah itu, ada gambar-gambar, enggak ada foto-foto makhluk hidup di situ atau gambar makhluk hidup di situ, maka insya Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi antum harus yakin. Sama seperti, mohon maaf, para ummahat yang punya usaha bikin kue, ya kan sama tuh, bikin kue. Mohon maaf, roti ataupun bolu ataupun apa gitu ya, yang pesan kami tidak menerima pesanan untuk ulang tahun, kan begitu ya, untuk ini. Jadi orang sudah tahu, oh berarti saya kalau pesan ini jangan di sini. Padahal kalau tingkatkan kualitasnya pasti orang akan datang ke kita kan. Tapi karena kita nggak nerima itu, maka dia akan beli ke kita dengan kualitas yang ada dan dengan maunya apa kita, bukan maunya orang. Gitu. Kira-kira seperti itu contohnya. Bismillah insyaallah ya. Sedikit demi sedikit tapi pelan-pelan. Jangan antum pulang dari kajian langsung bikin banner gede-gede langsung dipasang gitu ya. Nah, itu nanti yang lagi proses akhirnya dibatalin semuanya kan gitu. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Pak gitu. Ya Allah taala. Silakan buat Ikhwan, barangkali ada pertanyaan langsung ke Ustadz. Alhamdulillah tidak ada. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Nah, fadhol. Gini, tahun 193 itu saya sekolah di Yayasan Katolik karena tidak tahu ilmunya, belum ngaji sunnah ya Pak Ustaz. Hampir setiap mau ulangan itu semua siswa diajak masuk gereja. Nah yang bukan Katolik duduk di belakang hanya melihat prosesinya, tapi tidak istilahnya berhadapan dengan pendeta untuk diajak masuk Katolik itu. Prinsip saya dulu masuk sekolah di situ, yang penting saya nggak murtad gitu Pak Ustadz. Nah, itu jadi gimana ya? Pertanyaan saya, apakah saya keluar dari Islam gitu, seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali Anda dipaksa sedangkan hati Anda itu tenang dengan keimanan. Seperti kasus misalkan Ammar, ketika ayahnya yaitu Yasir ya dan ibunya Sumayyah disiksa oleh orang kafir Quraisy dan dia dipaksa untuk mengakui Lata, Manat dan Uzza sebagai tuhannya, ya maka dia mengucapkannya, dan dia setelah mengucapkannya datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menangis di hadapan Rasul. Apakah aku sudah keluar dari agama ini? Tidaknya. Bagaimana hatimu? Mutmainnun bil iman. Hati saya tetap berada di atas keimanan, karena itu dipaksa. Kita dipaksa oleh keadaan, kita dipaksa oleh misalkan aturan yang akan membuat kita ini sulit untuk apa? Untuk bergerak menjalankan agama kita dan yang lainnya misalkan. Maka itu insyaallah tabaraka wa taala ya, ketika hati kita tetap thiqah dengan keimanan yang ada pada diri kita, maka itu tidak mempengaruhi lisan kita seperti tadi.
Apalagi misalkan kita tidak faham pada saat itu, ya kan? Kita belum faham. Ya di usia kita kecil seperti itu kita belum paham tentang apakah ini saya murtad atau tidak dan yang lainnya. Yang jelas ayah dan ibuku muslim, maka saya juga tetap berada di Islam, cuman sekolah kita berada di luar. Kan sama sebagaimana kita saat ini kuliah di tempat umum. Ya, ada kuliah di tempat-tempat yang Nasrani dan yang lainnya, pasti akan ada aturan-aturan yang mengikat. Ya, di situ meskipun udah jadi mahasiswa, pasti akan ada aturan-aturan yang terselubung mengikat di situ. Ya, misalkan contoh saja, ya, dia sediain tempat ibadah, misalkan di situ ada salibnya dan macam-macamnya. Ya, jadi itu ada. Intinya adalah bahwa insya Allah ketika hati kita tenang dengan keislaman kita dan keimanan kita, maka paksaan-paksaan yang bersifat seperti tadi itu tidak berpengaruh. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Berarti tidak keluar dari keislaman saya, Pak Ustaz? Insya Allah enggak. Alhamdulillah. Atau enggak merasa murtad kan? Tidak. Ya, tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ya udah, itu jawabannya. Ya. Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. Kalian. Silakan Pak jamaah yang lain yang ingin bertanya langsung. Ada? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan pernah belajar di Al-Azhar Mesir ya. Tapi Anda tahu ada beberapa Ustaz lulusan Al-Azhar yang berbeda dalam manhaj. Apakah jika ada orang tua ingin menyekolahkan anak hingga ke Al-Azhar, apakah direkomendasikan atau ada tips agar manhaj tetap terjaga ketika belajar di sana? Begitu Ustaz. Pasti ya. Salaf itu milik umat Islam secara umum. Salaf itu bukan milik Mekah, milik Madinah saja, atau milik Riyadh, Ibnu Sa'udnya atau Uwimnya atau Ummul Qura'nya dan yang lainnya. Ya kan? Salaf itu juga milik setiap kaum muslimin yang dia tahu bahwa hakikat Islam yang sebenarnya. Islam itu ada di Yaman, salaf itu ada di Yaman, salaf itu ada di Maroko, salaf itu ada di Kuwait, salaf itu ada di Aljazair, salaf itu ada di mana dan di mana, semuanya ada. Toh kita juga tahu di hadapan kita lulusan UIM juga kan tidak semuanya salafi. Ya kan? Ada yang haroki. Ya, lulusan Ummul Qura juga ada yang tidak semuanya salafi. Ada yang tetap itu sufi, gitu kan, menentang salaf dan banyak gitu. Tinggal bagaimana kita membawa diri. Nah, dalam hal ini para ulama salaf itu juga tersebar di seluruh negeri, di seluruh dunia, ya kan? Apakah di Mesir enggak ada ulama salaf? Banyak, ya kan? Banyak. Ya, masya Allah. Majelis-majelisnya juga banyak tersebar di mana-mana. Itu. Tinggal mau atau tidak kita duduk di majelis-majelis para ulama salaf kita. Saya tidak dalam rangka untuk mempropagandakan tentang Al-Azharnya, tidak. Karena saya kalau tetap diminta untuk memilih, karena ini ada yang kemudian juga menyalahkan, ya, sampai kemudian seakan-akan bahwa saya di dalam beberapa majelis mempropagandakan tentang Al-Azhar. Enggak. Saya kalau kemudian diberikan rezeki oleh Allah untuk duduk di UIM, ya kan, maka itu pun tetap saya harus berdoa kepada Allah semoga keistiqomahan di atas sunnahnya terjaga, kan gitu. Kalau saya diterima di Ummul Qura, saya pun akan tetap meminta kepada Allah semoga kedekatan kita dengan Ka'bah yaitu di situ itu bisa menjadikan diri kita dekat dengan sunnah ini, kan begitu. Jadi dimanapun, apalagi kalau di Mekah dan Madinah saja, itu kita tetap mesti berdoa kepada Allah sekuat-kuatnya doa untuk dijaga keistiqomahan kita di atas salaf. Apalagi kalau yang tempatnya jauh dari pusat wahyu Al-Quran dan Mekah dan Madinah sebagai manba'ul wahyi, mahbit al-wahyu, turunnya wahyu itu Mekah dan Madinah. Untuk itu, ya, kalau kita antum bisa menembus masuk ke UIM itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau antum bisa masuk ke Ummul Qura, bersyukur.
Karena itu mahbit al-wahyu, tempat turunnya wahyu. Tapi kalau kemudian jalan ke situ itu belum Allah berikan, maka jangan putus asa. Ulama salaf banyak tersebar di seluruh dunia. Tinggal antum kumpulkan. Cek. Di Al-Azhar itu juga ada komunitas khusus para mahasiswa salafiyin. Saya 2016 dan 2017 saya kunjungan ke Mesir, saya kumpulkan teman-teman salafiyin. Saya kumpulkan ya di satu tempat, lalu kemudian setelah itu saya sampaikan nasihat-nasihat tentang dakwah yang ada di Indonesia. Peta dakwah di Indonesia itu saya sampaikan kepada teman-teman salafiyin yang sedang kuliah di Al-Azhar. Alhamdulillah mereka duduk di majelisnya Syekh Abdul Salam Bali. Mereka duduk di majelis kajiannya Syekh Usama Abdul Azim Allah Yarham. Mereka duduk di majelisnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Mereka duduk di majelis Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Abdul Azim Badawi itu pengarang kitab yaitu fikih Al-Wajiz. Ya, Al-Wajiz fi fikih sunnati wal kitabil ajiz. Mereka duduk di situ. Dan murid-murid para ulama ini kan banyak tersebar di mana-mana. Murid-muridnya juga sudah mulai banyak yang sudah saat ini senior juga. Kita banyak membuka majlis-majlis di sana. Saat itu alhamdulillah ya kita punya majlis. Baik ikhwan maupun akhwat itu ada komunitas salafiyin wa salafiyat di sana. Dan salah satu yang menurut saya, tapi ini mungkin spekulasi saya atau subjektivitas saya, Al-Azhar itu kan tidak memaksa orang itu untuk kuliah setiap hari. Jadi antum kalau kuliah terdaftar di Al-Azhar itu antum tidak mesti hadir di majelis kuliahnya tiap hari. Tidak sebagaimana di Mekah maupun di Madinah yang absennya setiap hari. Antum harus duduk di majelis tersebut. Di Al-Azhar enggak. Di Al-Azhar terdaftar hari ini nih, terdaftar nih misalnya tanggal 7 ya ini, tanggal 7. Antum terdaftar tanggal 7 September di Al-Azhar, lalu antum seminggu masuk di Al-Azhar ini dikenali, oh saya pelajarannya kelasnya di sini, lalu kemudian pelajarannya 1, 2, 3, 4 ini, lalu dosennya A, B, C, D-nya kan gitu. Antum sudah kenal. Seminggu 2 minggu antum sudah kenal. Mata kuliah fikih saya pengajarnya Dr. Fulan, Profesor Fulan, Dr. Fulan, Profesor Fulan. Antum udah kenal, udah tahu semua. 2 minggu antum absen, nggak masuk. Masuknya lagi nanti di semester akhir mau ujian. Di semester ganjil misalkan 6 bulan. Antum masuk lagi di bulan yang kelima, sesaat lagi mau ujian, itu nggak apa-apa. Berarti antum tidak masuk absen kurang lebih 4 bulan, betul nggak? Jadi daftar masuk 2 minggu untuk kenal pelajarannya apa, lalu dosen-dosennya siapa, lalu kemudian absen antum. Nanti masuk lagi bulan kelima karena udah mau ujian, ya mau ujian. Itu tidak mengapa, tidak dianggap pelanggaran di Al-Azhar seperti itu, karena mereka bebas. Nah, dalam ranah yang bebas itulah antum bermajelisnya dengan para ulama-ulama salafiyin. Hari ini antum pelajari akidahnya di sana oleh Syekh Fulan. Hari ini di sana, hari ini di sini, hari ini di sini. Sehingga antum bisa datang ke majlis-majlisnya itu. Nama antum terdaftar di Al-Azhar. Karena di Al-Azhar yang penting antum mau kuliah setiap hari, alhamdulillah. Kayak dulu saya insya Allah saya santri. Saya adalah mahasiswa Al-Azhar yang insya Allah saya paling rajin barangkali di zaman saya. Karena saya hampir nggak absen di majlis kuliah itu. Tapi habis kuliah saya pasti aktif di luar. Pulang-pulang ke asrama saya itu jam 10 malam, jam 11 malam. Keluar saya subuh pagi ke majlis kuliah. Kuliah itu jam 7, saya sebelum jam 7 sudah ada di majlis kuliah. Nanti jam 1 selesai, setelah jam 1 itu saya kemana-mana. Cari majelis di mana-mana, termasuk dalam majelis-majelis saat itu dipergerakan saya aktif di situ. Jam 10 malam baru pulang, gitu. Tapi teman-teman saya jarang ke kuliah, jarang ke majelis, tapi setiap dicari di stadion bola itu ada. Main bola. Ya kalau nyari Fulan udah, datang ke stadion itu pasti dia ada. Tiap hari dia main bola, ya kan? Tiap hari main bola. Nanti pada bulan tertentu itu nggak usah dicari, datang aja satu wilayah namanya Konatir, itu di Mesir, itu pasti lagi pada mancing teman-teman kita tuh. Di sana ada satu
sungai namanya Konatir, itu ikannya banyak. Jadi kalau itu mancing. Jadi itu aja, pasti nyari dia di bulan ini pasti ada di sana. Kita udah tahu tuh. Tapi kalau mau nyari saya di bangku kuliah, saya ada gitu. Jadi masing-masing kita di sana itu. Maka dikatakan, saya punya kaidah sendiri di Al-Azhar itu, kalau misalkan antum mau menjadi orang yang alim, itu insya Allah bisa. Kalau antum mau jadi orang sekuler, itu bisa. Kalau antum mau jadi orang tersesat, juga bisa. Antum mau tidak belajar sama sekali, juga bisa. Makanya di Al-Azhar ada yang S1-nya 4 tahun, tepat dia 4 tahun, ada yang 8 tahun, berarti 2 kali lipat. Ada yang 12 tahun, tingkat 1 3 tahun. Karena saking senengnya tinggal di Mesir, akhirnya apa? 12 tahun Pak baru lulus LC. Saya udah pulang pulang 4 tahun, teman saya masih tingkat 2. Kenapa? Saya datang tahun 2017 ke sana, saya kaget. Loh, kok antum masih di sini? Antum udah S3, boro-boro. Ini masih S1 tingkat 3 katanya. Ya Allah, anak bilang ini gimana kemudian mereka? Ya tapi itu mereka jalannya seperti itu. Ya, apalagi kalau udah 3 tahun nggak lulus lagi kan berarti udah drop out. Dia boleh pindah fakultas. Nanti pindah fakultas kembali lagi kayak gitu lagi itu. Nah, itu mahasiswa Indonesia banyak. Tapi itu tidak terjadi di UIM, tidak terjadi di Ummul Qura atau di Ibnu Saud. Kemenangan tentunya satu. Pertama, UIM maupun ini adalah Mahbit Al-Wahyu, tempat turunnya wahyu, itu ada keberkahan yang luar biasa. Itu pun yang harus mereka jaga dengan itu, ya kan? Yang kedua itu terabsen betul. Karena visa mereka untuk tolabul ilmi, nggak boleh dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi kalau di Al-Azhar boleh untuk yang lain. Mau setiap hari jalan-jalan itu silakan, asal punya biaya saja gitu. Makanya untuk menjaganya bagaimana tadi? Masuk dalam komunitas salafiyin yang ada di sana, dan itu ada. Itu dibimbing juga oleh syekh-syekh kita yang di sana. Dibimbing itu. Mahasiswa Indonesia Salafiyin nanti ada yang diketuai lah untuk membimbing adik-adik kelasnya yang datang belakangan gitu ya. Itu insyaallah ada. Allah taala a'la wa alam. Saya kira kita cukup insyaallah ya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, insyaallah kita semangati tafsir tauhid kita untuk terjaga agama kita, darah kita, harta kita dengan ya meningkatkan kualitas ya ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.